Di sebuah pesantren di pelosok Jawa, hiduplah seorang santri bernama Karim. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas. Hafalannya kuat, pemahamannya tajam, dan setiap ujian, nilainya selalu berada di peringkat teratas. Para santri lain mengaguminya, tetapi di balik kejeniusannya, ada satu hal yang menjadi kelemahannya. Ia sombong. Karim merasa dirinya lebih baik dari santri lain. Ia sering menganggap teman-temannya lamban dalam memahami pelajaran. Jika ada santri lain yang salah menjawab pertanyaan, Karim sering tertawa kecil dan menyindir mereka. "Ah, segitu aja nggak bisa?" katanya suatu hari ketika seorang santri kesulitan memahami tafsir ayat. Selain itu, Karim juga sering membantah ustaz jika ia merasa lebih tahu. Suatu hari, di kelas tafsir, Ustaz Rahman sedang menjelaskan makna ayat tentang kesabaran. Kesabaran itu bukan sekadar menahan marah, tetapi juga menerima takdir Allah dengan lapang dada, kata Ustaz Rahman. Namun, Karim merasa kurang puas dengan penjelasan itu. "Tapi, Ustaz, kalau kita sabar terus, nanti orang lain bisa meremehkan kita," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Ustaz Rahman tersenyum, lalu berkata lembut, "Ilmu yang tinggi harus diiringi dengan hati yang rendah. Jangan sampai ilmu membuat kita merasa lebih baik dari orang lain." Karim diam. Dalam hatinya, ia merasa Ustaz Rahman hanya iri karena ia lebih cerdas dari santri lain. Tak ada yang tahu bahwa kesombongan kecil ini akan menjadi awal dari bencana besar dalam hidup Karim. Hari itu, Karim sedang duduk di serambi pesantren setelah sholat Asyar. Ia masih kesal karena tadi pagi ditegur oleh Ustaz Rahman. "Kenapa si Ustaz itu selalu menasihati aku? Apa salahnya kalau aku lebih pintar?" gumamnya. Sore itu, teman-temannya berkumpul untuk mengulang pelajaran, tetapi Karim lebih memilih menyendiri. Saat waktu Isya tiba, Karim masuk ke masjid dengan hati yang masih dipenuhi kemarahan. Saat iqamah dikumandangkan, para santri bergegas mengambil syaf masing-masing. Ustaz Rahman maju ke depan untuk menjadi imam. Suasana masjid hening. Semua santri mulai solat dengan khusyuk. Namun, di tengah solat, kemarahan Karim memuncak. Tanpa berpikir panjang, saat Ustaz Rahman sedang sujud, ia mengangkat kakinya dan menendang kepala Ustaz dengan keras. "Buk!" Beberapa santri terkejut dan menoleh. Tapi, yang mengejutkan, Ustaz Rahman tetap diam. Ia tidak berkata apa-apa, tidak menegur, tidak marah. Ia hanya melanjutkan sholatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah salam, para santri mulai berbisik-bisik. "Karim, kamu gila?" bisik seorang santri. Karim tiba-tiba merasa tubuhnya panas. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia mencoba berdiri, tetapi kepalanya terasa berat. Pandangannya mulai kabur. Dunia di sekelilingnya perlahan menjadi gelap. Ketika Karim membuka mata keesokan harinya, hal pertama yang ia rasakan adalah tubuhnya terasa berbeda. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi yang ia lihat bukan tangan manusia, melainkan kaki berbulu putih. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah "Beyek." Karim panik. Ia berlari ke cermin di sudut kamar asrama. Namun, yang ia lihat di dalam cermin bukanlah dirinya, melainkan seekor domba putih dengan mata penuh kebingungan. Ia mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar tetap saja embikan. "Beyek, beyek." Santri lain masuk ke kamar dan terkejut melihat ada seekor domba di tempat tidur Karim. "Loh, domba dari mana ini?" Jangan-jangan tersesat dari kandang warga. Karim ingin menjelaskan bahwa ia bukan domba, bahwa ia adalah manusia, bahwa ia adalah Karim. Namun, tak ada yang mengerti embikannya. Para santri mengusirnya keluar dari kamar. "Domba ini bau. Cepat bawa keluar." Karim akhirnya ditendang keluar dari asrama. Ia sekarang hanyalah seekor domba yang tak dikenali oleh siapapun. Dan ia baru menyadari satu hal. Ini adalah hukuman dari Allah atas perbuatannya. Hari-hari pertama sebagai domba adalah penderitaan bagi Karim. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa belajar, dan tidak bisa lagi dihormati seperti dulu. Setiap kali mendekati pesantren, para santri hanya mengusirnya dengan sapu lidi. Pergi sana, domba jelek." Karim terpaksa mencari makan di tempat sampah.
Ia merasa jijik, tetapi perutnya terlalu lapar. Ia menangis dalam hati. Dulu, ia adalah santri paling pintar. Sekarang, ia hanyalah seekor hewan yang tak dianggap siapapun. Suatu hari, ia berjalan tanpa arah dan bertemu dengan seorang kakek tua berjubah lusuh di pinggir hutan. Kakek itu menatap Karim dalam-dalam. "Apa kau ingin kembali menjadi manusia?" tanya kakek itu. Karim terkejut. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa berbicara dengannya? Ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, belajarlah untuk rendah hati," kata kakek itu. "Jangan biarkan ilmu membuatmu merasa lebih baik dari orang lain." Lalu kakek itu pergi, meninggalkan Karim dalam kebingungan. Malam itu, Karim duduk di bawah pohon dekat pesantren, sendirian. Udara dingin menusuk bulu dombanya. Ia menggigil. "Ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi padaku?" batinnya. Dulu, ia tidur di kamar asrama yang nyaman. Kini, ia tidur di tanah yang keras, dengan perut yang lapar dan hati yang penuh kesedihan. Esok paginya, Karim melihat beberapa santri yang sedang makan di kantin pesantren. Nasi hangat, tempe goreng, dan teh manis mengepul di hadapan mereka. Perutnya berbunyi. Ia ingin sekali makan seperti dulu. Namun, saat ia mendekat, seorang santri mengusirnya dengan sapu lidi. "Shoa, pergi sana, domba kampung." Karim terlonjak mundur. Ia terhina. Dulu, ia adalah santri terpintar yang selalu dihormati. Sekarang, ia hanyalah domba liar yang dianggap menjijikkan. Ia mundur perlahan dan pergi menjauh. Tangisnya pecah di dalam hati. Beberapa hari berlalu. Karim mulai terbiasa hidup sebagai domba. Ia belajar mencari makan sendiri, tidur di tempat yang aman, dan menghindari manusia yang suka mengusirnya. Namun, penderitaannya belum berakhir. Suatu pagi, Karim berjalan di sekitar desa. Ia melihat beberapa domba lainnya dikumpulkan di sebuah kandang. Tak lama, seorang petani datang membawa tali dan mulai memilih domba-domba itu. Domba ini sudah cukup gemuk. "Siap untuk dijual," kata petani itu sambil menepuk salah satu domba. Karim merinding. Ia melihat bagaimana domba-domba itu dibawa pergi, dimasukkan ke dalam truk. Beberapa di antaranya menangis ketakutan. Dijual? Untuk apa? Lalu ia teringat sesuatu. Domba-domba itu akan disembelih. Astagfirullah. Karim gemetar. Bagaimana jika ia juga dijual dan disembelih? Ia mulai menyadari sesuatu. Sebagai manusia, ia selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Sekarang, ia adalah makhluk yang paling rendah, yang hanya menunggu saatnya untuk dikorbankan. Air matanya jatuh. Karim akhirnya memutuskan untuk mencari cara agar bisa kembali menjadi manusia. Ia ingat kata-kata kakek tua berjubah lusuh yang pernah ia temui. "Belajarlah untuk rendah hati. Jangan biarkan ilmu membuatmu merasa lebih baik dari orang lain." Apa maksudnya? Apakah ini semua ujian agar ia sadar? Ia mulai merenungkan kesalahannya. Ia menendang kepala Ustaz Rahman yang sedang sholat. Ia selalu meremehkan teman-temannya. Ia selalu merasa paling benar. Sekarang, ia tidak punya siapa-siapa. Ia harus menemukan Ustaz Rahman. Ia harus meminta maaf. Namun, masalahnya, bagaimana caranya? Suatu malam, Karim berjalan kembali ke pesantren. Ia melihat Ustaz Rahman sedang duduk di serambi masjid, membaca Al-Quran sendirian. Karim ingin mendekat, ingin sujud di hadapannya, ingin meminta maaf. Namun, saat ia melangkah, seorang santri melihatnya dan segera mengusirnya. "Domba ini lagi. Pergi sana." Karim tersentak. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa berbuat apa-apa. Air matanya jatuh. Ia akhirnya hanya bisa duduk di kejauhan, menatap pesantren dengan rasa rindu. "Ya Allah, aku ingin kembali." Esoknya, Karim mencoba cara lain. Ia mengambil ranting kayu dengan mulutnya dan mulai menulis di tanah. "Ustaz, ini aku, Karim." Namun, sebelum ia sempat menyelesaikannya, seorang anak kecil datang dan menghapus tulisannya dengan kakinya. "Haha, domba ini lucu, dia mau menulis." Karim semakin putus asa. Bagaimana caranya agar Ustaz Rahman tahu bahwa ia adalah Karim? Ia hanya bisa menangis di dalam hati.
Sampai akhirnya, Allah memberi jalan. Suatu malam, hujan turun deras. Karim basah kuyup. Ia berdiri di depan masjid, gemetar kedinginan. Saat itu, Ustaz Rahman keluar untuk menutup jendela masjid. Saat melihat seekor domba berdiri di luar, Ustaz Rahman mengernyitkan dahi. Ia menatap dalam-dalam ke mata domba itu. Lalu, sesuatu dalam hatinya berkata, "Ini bukan domba biasa." Pelan-pelan, Ustaz Rahman mendekat. Dan saat itu juga, Karim langsung sujud di hadapan Ustaz Rahman. Air matanya mengalir deras. Ia mengerang seperti domba yang menangis. Ustaz Rahman terdiam. Ia melihat domba itu bersujud di hadapannya, seolah-olah sedang memohon sesuatu. Lalu, ia berkata lirih, "Karim, ini kamu." Domba itu mengembi pelan. Ustaz Rahman menarik napas dalam. Ia akhirnya mengerti. Malam itu, Ustaz Rahman duduk di serambi masjid, mengelus kepala Karim. "Anakku, kau sudah menerima pelajaran yang cukup berat." Karim hanya bisa menangis. Allah menghukummu bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkanmu. Air mata Karim semakin deras. Jika kau benar-benar ingin kembali, maka bersujudlah kepada Allah. Mohonlah dengan segenap hatimu. Karim pun bersujud. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tunduk dan pasrah kepada Allah. Lalu, perlahan, tubuhnya mulai terasa panas. Bulu putihnya mulai hilang. Kakinya berubah. Pandangannya menjadi lebih jelas. Dan saat ia membuka matanya, ia kembali menjadi manusia. Karim menangis dan langsung memeluk kaki Ustaz Rahman. "Ustaz, ampuni saya menyesal." Ustaz Rahman tersenyum dan mengelus kepalanya. "Allah sudah mengampunimu, nak. Sekarang, belajarlah menjadi orang yang lebih baik." Bertahun-tahun kemudian, Karim tumbuh menjadi seorang ulama yang mengajarkan ilmu agama di pesantren. Namun, kini ia berbeda. Ia bukan lagi santri sombong yang meremehkan orang lain. Ia adalah seorang guru yang penuh kasih sayang kepada murid-muridnya. Dan setiap kali ia melihat seekor domba, ia selalu teringat akan pelajaran hidupnya, bahwa ilmu tanpa adab tidak ada artinya, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Tamat.